Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, perkenalkan di sini nama saya Desi Anupanto dari Prodi Farmasi dengan NIM 2025-53100. Di sini saya akan membahas tugas dari anatomi dan fisiologi manusia terkait dengan sistem reproduksi pada manusia. Sebelum kita masuk kepada sistem reproduksi pada manusia, di sini kita akan terlebih dahulu mengenal apa sih itu sistem reproduksi pada manusia. Di sini sistem reproduksi pada manusia adalah kumpulan organ dan struktur yang berfungsi untuk menghasilkan keturunan melalui proses biologis yang disebut reproduksi, dan sistem ini juga terdiri dari organ-organ yang memproduksi gamet atau sel sperma pada pria dan sel telur pada wanita, dan menghasilkan hormon seks yang memungkinkan pembuahan serta perkembangan embrio menjadi janin. Tujuannya adalah melestarikan jenis dan melestarikan keturunan. Di sini, pada sistem reproduksi pada manusia juga memiliki fungsi, dan sini saya akan membahas beberapa fungsi pada sistem reproduksi pada manusia. Ya, jadi fungsi utama dari sistem reproduksi manusia yaitu yang pertama memproduksi gamet, yang merupakan menghasilkan sel sperma bagi pria dan sel telur bagi wanita, serta hormonnya, hormon seks yang mengendalikan perkembangan dan fungsi reproduksi, dan juga memfasilitasi pembuahan, di mana memfasilitasi pembuahan di sini yaitu memungkinkan sperma bertemu bertemu dan membuahi sel telur untuk membentuk zigot dan kemudian menjadi embrio dan juga menjadi janin. Menyediakan lingkungan untuk perkembangan janin, di mana perkembangan janin sendiri terjadi pada rahim wanita. Pada rahim wanita tersebut juga menyediakan tempat bagi janin untuk bertumbuh dan berkembang selama masa kehamilan pada wanita tersebut. Kemudian, mempertahankan kelangsungan spesies. Mempertahankan kelangsungan spesies di sini yaitu memungkinkan manusia untuk bereproduksi dan meneruskan spesiesnya. Seperti bahasa sehari-harinya yaitu memperbanyak keturunan atau menambah keturunan pada manusia tersebut. Kemudian, sebelum kita masuk kepada komponen utama, di sini saya akan menjelaskan sedikit bahwa pada sistem reproduksi pada pria dan wanita, pada sistem reproduksi manusia terbagi atas dua, yaitu sistem reproduksi pria dan sistem reproduksi wanita. Di mana pada sistem reproduksi pria sendiri biasanya disebut atau disebut pada spermatozoa, sedangkan sistem reproduksi pada wanita biasa disebut dengan vagina atau ovarium. Di mana di sini spermatozoa atau penis dapat menghasilkan sel sperma yang bertujuan untuk membuahi sel telur pada sistem reproduksi pada wanita, yaitu pada vagina atau ovarium. Nah, pada vagina atau ovarium tersebut, di dalamnya itu memproduksi yang namanya sel telur, di mana sel telur sendiri bertugas biasanya digunakan oleh sel sperma untuk membuahi sel telur tersebut, dan terjadi pembuahan monozigot yang berkembang menjadi embrio dan menjadi janin di dalam rahim pada wanita tersebut. Nah, kemudian di sini saya akan masuk kepada komponen utama pada sistem reproduksi manusia. Komponen utama pada sistem reproduksi manusia ini terbagi atas dua, yaitu sistem reproduksi pria dari organ luar seperti penis dan stokrum, serta juga pada sistem reproduksi pria tersebut pada bagian organ bagian dalam terdapat testis, epididymis, vas deferens, prostat, dan juga uretra. Kemudian saya akan masuk kepada sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita sendiri terdiri dari organ eksternal seperti vulva dan organ internal atau organ dalam seperti ovarium, tuba fallopi, rahim atau uterus, cervix, dan juga vagina. Nah, di sini setelah saya memaparkan komponen utama daripada sistem reproduksi pria dan juga wanita, saya akan masuk kepada sistem reproduksi pria. Di mana sistem reproduksi pria atau biasa disebut dengan penis atau juga spermatozoa. Di sini reproduksi pada pria. Yang pertama atau yang akan saya bahas dulu yaitu kandung kemih. Nah, kandung kemih pada pria sendiri adalah organ berongga berbentuk kantong yang merupakan bagian dari sistem perkemian. Sebenarnya kandung kemih sendiri bukan termasuk pada sistem reproduksi atau fungsi utamanya adalah menyimpan urin dan kemudian diproses dan dikeluarkan melalui sistem reproduksi. Nah, makanya saya menambahkan ke dalam sistem reproduksi karena urin yang diproses pada kandung kemih tersebut akan keluar dari sistem dalam manusia melalui sistem reproduksi pada pria dan juga melalui yang namanya penis atau biasa disebut dengan spermatozoa. Makanya saya menambahkan kandung kemih ke dalam sistem reproduksi pria. Kemudian yang kedua, kelenjar prostat.
Kelenjar prostat sendiri merupakan kelenjar kecil pada sistem reproduksi pria yang berukuran seperti kacang kenari, sangat kecil sekali, terletak di bawah kandung kemih. Nah, pada pada kelenjar prostat sendiri sangat kecil, kemudian berada di bawah kandung kemih. Itu adalah ciri fisik atau letaknya daripada kelenjar prostat tersebut. Dan juga mengelilingi uretra. Fungsinya sendiri yaitu memproduksi cairan yang membantu menyehatkan dan melindungi sel sperma yang merupakan bagian dari air mani. Kemudian, saya akan masuk kepada uretra. Uretra pada pria adalah saluran panjang yang berfungsi ganda untuk sistem perkemihan dan reproduksi. Jadi, pada uretra ini memiliki fungsi ganda. Pada fungsi yang pertama yaitu pada fungsi urin dan juga fungsi perkemihan atau fungsi perkemihan dan juga reproduksi. Saluran ini juga mengeluarkan urin dari kandung kemih serta mengeluarkan air mani saat ejakulasi yang membuat berbeda dengan uretra pada wanita. Nah, perbedaannya sudah mulai nampak pada uretra pria dan juga wanita. Nah, kemudian di sini ya saya akan masuk kepada vas deferens adalah yaitu saluran berotot panjang pada sistem reproduksi pria yang mengangkut sperma matang dari epididymis di dalam testis ke uretra sebelum ejakulasi. Nah, di sini yang perlu teman-teman pahami yaitu pada uretra sebelum ejakulasi saluran ini juga dikenal dengan nama ductus deferens atau saluran sperma yang berfungsi penting dalam kesuburan pria. Dimana kalau pria tersebut yang subur atau dinyatakan subur, ya tergantung daripada kualitas sperma pada vas deferens ini juga. Nah, di mana kesehatan kesuburan pria ini juga di mana pergerakan sperma didorong oleh kontraksi oleh otot pada dinding-dinding. Nah, kemudian pada testis. Testis adalah dua organ reproduksi pria berbentuk oval ya teman-teman, yang terletak di dalam skotrum, berfungsi utama untuk menghasilkan sperma dan hormon pria seperti testosteron. Hormon testosteron sendiri merupakan hormon yang sangat penting dalam sistem reproduksi pada manusia maupun pada manusia sendiri karena berfungsi atau ber, berperan dalam perkembangan diri seperti maskulin, ciri suara berat atau pertumbuhan otot dan juga rambut pada tubuh. Nah, pada testosteron ini juga terdapat pada namanya sperma adalah sel kelamin pria yang dibutuhkan untuk membuat sel telur. Nah, kemudian sampai pada di situ saya akan masuk kepada skotrum. Adalah kantung kulit yang terletak di bawah penis, berfungsi melindungi testis dan mengatur suhunya agar tetap stabil dan kisaran suhunya yang diatur oleh testis yaitu ya oleh skotrum biasanya 34 sampai 35 derajat Celcius yang sedikit lebih dingin daripada suhu tubuh dengan cara menarik testis lebih dekat ke tubuh saat dingin dan menjauhkannya saat panas. Nah, kemudian pada kepala penis atau glans. Kepala penis atau glans sendiri adalah ujung bulat dari penis yang berfungsi untuk sebagai saluran keluar untuk urin dan juga air mani. Nah, melalui lubang uretra di ujungnya. Pada bagian ini juga sangat sensitif, di mana memiliki konsentrasi saraf yang tinggi yang berperan penting dalam rangsangan seksual. Nah, setiap kali pada pria mengalami rangsangan seksual, pada bagian ini yang sangat sensitif. Dan juga pada ejakulasi pada pria yang tidak disunat, biasanya penisnya tertutup oleh kutub. Nah, kemudian lubang penis atau bukan pada ujung kepala penis yang merupakan muara uretra. Saluran ini juga berfungsi ganda untuk mengeluarkan urin dan air mani dari tubuh. Kemudian pada lubang ini juga sering disebut secara istilah medis yaitu dikenal sebagai meatus uretra. Nah, di sini saya akan masuk kepada sistem yang kedua, yaitu sistem reproduksi pada wanita. Nah, pada wanita sendiri bisa teman-teman lihat pada gambarnya di mana ada yang namanya ovarium, tuba fallopi, cervix, vagina, dan uterus. Nah, di sini saya akan membahas tentang tuba fallopi. Apa sih sebenarnya tuba fallopi? Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini. Tuba fallopi adalah sepasang saluran berotot yang menghubungkan ovarium dan rahim pada wanita. Dan juga fungsi dari tuba fallopi ini juga sebagai tempat utama terjadinya pembuahan antara sel telur dan sperma. Saluran ini juga berfungsi sebagai mengantarkan sel telur yang telah dibuahi oleh sel sperma atau biasanya disebut dengan embrio menuju rahim untuk proses implantasi. Nah, kemudian pada serviks, di sini teman-teman bisa lihat di gambar yaitu serviks. Ya, serviks sendiri adalah bagian bawah rahim yang sempit dan berfungsi sebagai pintu masuk
rahim yang terhubung ke vagina. Jadi fungsinya ini sebagai pintu masuk rahim yang terhubung ke vagina, dan fungsinya ini termasuk menjadi jalur keluar darah pada saat wanita menstruasi. Nah, pada saat wanita menstruasi atau biasanya disebut dengan mens, tempat keluarnya darah itu melalui yang namanya serviks. Nah, pada ini juga eh, memungkinkan sperma masuk ke rahim dan membuka serta menipis saat persalinan untuk mengeluarkan bayi. Nah, di sini saya akan masuk kepada ovarium atau indung telur. Nah, di ovarium sendiri ada dua kelenjar reproduksi wanita yang berbentuk oval dan terletak di kedua sisi rahim. Nah, teman-teman saya lihat di sini pada ovarium kiri dan ovarium kanan, di mana kedua ovarium ini atau ovarium ini terletak pada kiri dan kanan pada sistem reproduksi wanita, di mana fungsinya sendiri adalah memproduksi dan menyimpan sel telur atau ovum serta menghasilkan hormon wanita seperti estrogen dan progesteron yang penting untuk siklus menstruasi dan kehamilan pada wanita. Di mana ini sangat penting ya teman-teman. Nah, kemudian masuk kepada uterus. Uterus atau biasanya kita sebut dengan rahim adalah organ otot berbentuk buah pir, di mana berbentuk buah pir dalam sistem reproduksi wanita untuk berfungsi tempat janin berkembang selama kehamilan dan berperan dalam siklus menstruasi. Nah, teman-teman, organ ini juga terletak di panggul di antara kandung kemih dan rektum dan ditopang oleh beberapa ligamen. Nah, saya akan masuk yang terakhir kepada vagina. Nah, vagina sendiri adalah tabung otot elastis yang menghubungkan leher rahim atau serviks ke bagian luar tubuh. Fungsi utamanya adalah sebagai jalan keluar darah atau head, dan kemudian pada jalur persalinan dan termasuk tempat masuknya penis saat berhubungan seksual. Nah, pada vagina juga sangat penting karena vagina ini juga sebagai jalan keluarnya darah pada saat haid dan juga jalur persalinan untuk mengeluarkan bayi, dan juga tempat masuknya penis saat berhubungan seksual antara si pria dan si wanita. Nah, setelah saya membahas antara dua sistem reproduksi pada manusia, itu sistem reproduksi pria dan juga wanita, di sini saya akan memaparkan sedikit keunggulan dari sistem reproduksi pada manusia. Nah, keunggulan daripada sistem reproduksi pada manusia juga yaitu keunggulan sistem reproduksi manusia antara lain menghasilkan keturunan dengan keragaman genetik. Jadi manusia ini bisa menghasilkan keturunan dengan keragaman genetik karena dari masing-masing orang memiliki gen-gen yang berbeda-beda, kemudian dapat menghasilkan beberapa keragaman genetika atau keragaman genetik, di mana melalui reproduksi seksual mungkin kelangsungan spesies dengan proses pembuahan. Nah, kelangsungan spesies di sini yaitu dapat meneruskan keturunan dengan proses pembuahan dan kehamilan, serta di sini juga dapat mengontrol hormon seks yang penting untuk kesehatan pada manusia tersebut atau pada makhluk hidup secara keseluruhan. Dan keunggulan lain adalah sistem ini memiliki kemampuan adaptif seperti skrotum untuk mengatur suhu testis, di mana sangat berpengaruh ya teman-teman. Karena yang kita tahu pada skrotum dapat mengatur suhu pada pada sistem reproduksi pada manusia pada testis, di mana suhunya itu dapat diatur di kisaran 34 sampai 35 derajat Celcius, di mana itu sedikit dingin daripada suhu normal pada tubuh kita. Nah, seperti skrotum yang mengatur suhu testis. Nah, kemudian dan kemampuan berkembang biak yang memungkinkan spesies manusia terus bertahan dan berfungsi. Nah, ini juga sangat penting teman-teman, di mana kita sebagai manusia dapat meneruskan keturunan dengan cara uh, berhubungan seks atau memperpanjang keturunan dengan, dan juga itu menjadi keunggulan dari kita makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya. Memang pada makhluk hidup yang lain mereka juga dapat seperti hewan dapat juga melakukan namanya proses perkawinan. Namun pada manusia ini tahapannya itu terus bertahan dan juga dapat berevolusi dan kemudian hal tersebut yang dapat mempertahankan spesies pada manusia dan juga manusia menjadi spesies yang dapat berevolusi dan memperbanyak spesies manusia tersebut. Sekian dari saya, dari materi yang saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan di sini. Saya sangat berterima kasih karena saya dapat menyelesaikan tugas ini. Kemudian terima kasih, dan juga di sini sebelum saya menutup ini, eh, saya ingin menyampaikan sistem reproduksi pada manusia yaitu pada pria dan wanita, di mana sistem ini sangat penting ya teman-teman, di mana kalau para manusia tidak memiliki sistem reproduksi itu sangatlah sangat tidak bisa ya, karena kita
harus ada sistem reproduksi supaya pada manusia sendiri dapat, meneruskan keturunan dan juga melakukan beberapa hal yang sangat dibutuhkan melalui sistem reproduksi tersebut. Makanya sistem reproduksi ini juga tidak kalah pentingnya teman-teman dengan sistem organ-organ yang lain. Nah, sekian dari saya, Desi Anopanto dengan NIM 2025 53100 dengan tugas anatomi dan fisiologi manusia. Saya pamit undur diri. Terima kasih.